Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisdawati. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Nah, maksud saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester, yaitu di matkul Aswaja, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Ajamil Mukarrom, MHI. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi Aswaja yang berjudul Jamaah Tabligh. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu Jamaah Tabligh? Jamaah Tabligh adalah gerakan dakwah Islam tradisional yang berorientasi pada penyampaian nilai-nilai keislaman. Melalui apa? Yaitu melalui aktivitas keliling dan berdakwah kepada masyarakat lokal. Seperti kalau di wilayah saya, di rumah saya, itu juga ada teman-teman sekelompok jamaah tabligh ini. Dan benar, metode dakwahnya seperti itu. Mereka jalan dari rumah ke rumah untuk mengajak orang-orang itu berjamaah ke masjid. Nah, gerakan jamaah tabligh ini lahir di India pada abad ke-19 dan sekarang memiliki pengikut di lebih dari 215 negara. Didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas Al-Qadari pada tahun 1926 yang berletak di India. Nah, gerakan ini awalnya bernama Tanjim Ajuman dan kemudian berganti nama menjadi Jamaat Islamiyah An-Nadrasatus Salehain yang disingkat disebut sebagai yang mana populer sekarang yang kita tahu, yaitu Jamaah Tabligh. Nah, Maulana Muhammad Ilyas ini ia belajar di sekolah Deoban, salah satu sekolah terbesar yang pengikutnya Imam Hanafi di India. Nah, setelah menyelesaikan pendidiknya, kemudian jamaah tabligh ini menyebar dengan cepat, termasuk di Indonesia. Dalam 2 dekade, hampir semua kota di Indonesia tersentuh dakwah mereka. Salah satu buktinya pengaruhnya terlihat pada mengadakan pertemuan nasional di pesantren Al-Fatah Magetan, yaitu berletak di pada Jawa Timur pada tahun 2004. Nah, jamaah tabligh juga berkembang pesat di seluruh dunia, terutama di negara-negara non-muslim. Yang dimana itu karena menawarkan pendekatan dakwah yang lebih sederhana, ramah, dan fokus pada spiritualitas pribadi. Nah, pendekatan jamaah tabligh ini mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kaum kapitalisme dan modernisme. Meskipun demikian, jamaah tabligh ini menimbulkan kontroversi yang dimana sebagiannya menuduh bahwa kelompok Islam jamaah tabligh ini garis keras, sementara yang lain melihatnya sebagai komunitas dakwah yang apolitis. Nah, pandangan yang berbeda ini menunjukkan bahwa komunitas jamaah tabligh belum banyak dieksplorasi sehingga sering sulit untuk dipahami untuk warga-warga Indonesia. Perkembangan dakwah Islam di Indonesia saat ini sangat pesat, ditandai dengan munculnya berbagai gerakan dakwah, baik yang lokal seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Gerak-gerakan ini muncul untuk memperbaiki apa? Untuk memperbaiki kondisi umat Islam yang dianggap jauh daripada agamanya. Setiap gerakan punya cara dan target dakwah yang berbeda. Nah, gerakan apa yang dimaksud? Yang kadang menimbulkan pro dan kontra, terutama yang harus teman-teman tahu terhadap gerakan dari luar negeri yang metodenya dianggap tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Jadi orang Indonesia ini masih belum bisa menerima tradisi gerakan atau metode dakwahnya orang luar negeri. Nah, penelitian ini membahas tentang jamaah tabligh yang memiliki metode dakwah unik. Apa sih metode dakwah uniknya? Nah, yaitu berdakwah dengan berkeliling tadi dari masjid ke masjid dan mengetuk pintu rumah secara langsung. Metode ini sering dianggap asing sehingga menimbulkan banyak perdebatan. Kenapa sih jadi pada banyaknya perdebatan? Nah, menurut penelitian ini juga membandingkan pandangan para Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap jamaah tabligh ini. Nah, dari hasil wawancara, NU melihat jamaah tabligh ini cukup posesif. Bukan posesif sih teman-teman, apa ya bahasanya? Positif karena ada kesamaan dalam visi dakwah dan banyak tokoh Nahdlatul Ulama yang bersahabat dengan anggota jamaah tabligh. Namun
Muhammadiyah ini cenderung kurang setuju dengan cara dakwahnya jemaah tabligh yang fokus pada ketauhidan tanpa organisasi yang jelas. Nah, berbeda dengan pendekatan Muhammadiyah yang lebih intelektual dan mengikuti isu-isu terkini. Jadi kaum Muhammadiyah ini cenderung kurang setuju dengan metode dakwahnya si jamaah tabligh ini. Nah, pengikut jamaah tabligh ini tersebar di 5 benua, terdiri dari 215 negara, buat teman-teman tahu. Nah, meskipun pusat jamaah tabligh ini berada di perkampungan, yang nama perkampungannya itu Nijamuddin, yaitu terletak di India. Nah, mereka ini di sana itu, di Nijamuddin India itu, mereka memiliki masjid sebagai pusat tabligh yang dikelilingi oleh 4 kuburan wali. Nah, dari Nizamuddin inilah gerakan jamaah tabligh dikendalikan. Meski pusat gerakan di India, namun negaranya seperti Bangladesh dan Pakistan tidak kurang penting dalam gerakan membantu jamaah tabligh ini, sehingga poros India dan Pakistan, Bangladesh menjadi semacam base camp bagi jamaah tabligh ini, bagi para aktivis jamaah tabligh tadi. Nah, setiap orang disarankan meluangkan 4 bulan atau kurunnya ke 3 negara Asia Selatan tersebut. Nah, yang 3 negara itu tadi yang disebut seperti India, Pakistan, Bangladesh bisa diibaratkan sebagai senternya sebagaimana seperti di Universitas Al-Azhar Madinah, Harvard, Oxford atau MIT bagi ilmu-ilmu. Nah, aduh, maaf ya teman-teman, gue pilek. Lanjut ya teman-teman. Pada tahun 1998 telah diadakan konferensi internasional tahunan di Raiwin. Nah, Raiwin, yaitu Raiwin ini dekat dengan, maaf teman-teman, emang ada iklan. Lanjut, di Raiwin dekat dengan Lahore, yang dekat dengan Dhaka, yang biasanya kota besarnya itu yaitu tadi Bangladesh, yang telah dihadiri lebih dari jutaan kaum umat muslimin dari 94 negara. Nah, konferensi internasional jamaah tabligh ini tahun ini merupakan berkumpulnya umat Islam terbesar kedua setelah haji di Mekah. Itu teman-teman bayangin aja, kalau lagi haji itu kan banyak banget umat muslim yang mengerjakan ibadah wajibnya. Nah, dan kumpulan konferensi internasional jamaah tabligh ini adalah bisa disebut paling banyak nomor 2 terbesar kedua setelah haji di Mekah. Kebayang nggak buat teman-teman gimana banyaknya? Nah, konferensi internasional tahunan jamaah tabligh ini juga diadakan di Amerika Utara dan Eropa. Nah, bukan hanya di India dan Bangladesh dan Pakistan tadi, dan juga bukan di Indonesia juga teman-teman, tapi di negara yang minoritas untuk umat muslimnya juga itu diadakan seperti tadi di Amerika Utara dan di Eropa. Konferensi tersebut bisa mendatangkan 1.000 umat muslim dari seluruh negara yang ada di Amerika Utara dan Eropa. Jadi pada acara itu bisa mendatangkan 10.000 umat muslim teman-teman yang dari semua penjuru di Asia Utara dan Eropa. Mungkin salah satu perkumpulan terbesar muslim di barat untuk mengadakan acara internasional tersebut atau ijtima, yang disebut ijtima biasanya. Nah, dana didapatkan dari pihak donatur jamaah tabligh. Nah, para donatur tersebut pada umumnya adalah para pedagang yang juga anggota jamaah tabligh. Para donatur menyumbang seikhlasnya. Namun pada umumnya para donatur adalah wisatawan, maka kebutuhan untuk ijtima itu selalu tertutupi. Seperti teman-teman tahu, kalau misalnya kita mau bikin agenda, apalagi agenda besar, nah itu kan memerlukan banyaknya biaya. Nah, jadi yang di Eropa tadi, perkumpulan umat muslim yang sangat banyak itu, mereka itu dapat mendapatkan biaya bukan hanya dari berkumpulnya uang, PT-PT gitu, tapi juga ada dari donasi dari donatur penyumbang yang ngasih ikhlasnya, atau para wisatawan di sana juga teman-teman, karena toleransinya besar mungkin ya. Saya juga belum pernah menemuinya. Oke, lanjut.
Dalam menjalankan organisasi ini, Jamaah Tabligh mempunyai beberapa kantor perwakilan yang menjadi koordinator dakwah di setiap wilayahnya buat teman-teman tahu. Seperti disebutkan di kantor ulama Jamaah Tabligh yang dikenal dengan nama Markas Nijamuddin. Jadi markasnya Jamaah Tabligh ini itu tuh sering disebut yang terkenal namanya dengan Markas di Nijamuddin yang ada di India. Nah, kantor utama Jamaah Tabligh ini ada di Eropa, yaitu ada di wilayah Dewsbury, Inggris, Asia Timur. Nah, dan juga dan ini itu kan kantor utamanya. Dan dia berpusat teman-teman di Jakarta, Indonesia. Nah, untuk Afrika berpusat kalau di wilayah Afrika markasnya ini berpusat di Durban, yaitu di Afrika Selatan. Meski tersebar di berbagai negara dan memiliki anggota ratusan ribu banyaknya, namun Jamaah Tabligh ini secara administratif tidak mencatat setiap anggotanya. Wah, sebenarnya mungkin saking banyaknya jadi nggak bisa tercatat ya administrasinya teman-teman. Nah, keanggotaannya itu lebih ditentukan melalui ikatan emosional, keanggotaan terkontrol bila ada acara-acara ritual mingguan, bulanan, atau ketika khuruj. Nah, begitu juga dengan struktur organisasinya. Nyaris dibilang Jamaah Tabligh ini nggak mempunyai struktur, yang hanya ada amir dan para pembantunya yang tidak terstruktur. Jadi kayak apa ya, kesadaran diri aja, pendekatan secara emosional untuk Jamaah Tabligh ini. Nah, jumlah anggota Jamaah Tabligh dibagi pada 3 kategori teman-teman. Yang pertama, anggota aktif. Apa sih anggota aktif itu? Yang dimaksud anggota aktif ini adalah mereka yang selalu berdakwah, yaitu yang biasa membaca Riyadhus Shalihin atau kitab-kitab dijadikan referensi untuk Jamaah Tabligh. Nah, setelah sholat asar, zuhur, atau sholat yang lainnya di 5 waktu itu di berbagai masjid dan juga pada umumnya anggota aktif ini selalu memakai pakaian yang dianggap sunnah seperti pakaian berwarna putih dengan sorban, berjenggot, dan juga selalu rutin menghadiri pengajian setiap Jumat malam. Nah, itu teman-teman yang dimaksud anggota aktif, yaitu yang sering mengikuti agenda-agenda, kajian-kajian yang dominan. Yang biasanya sering kita lihat Jamaah Tabligh ini kan secara pandang mata kita melihatnya yaitu yang orang sering berpakai baju putih, berjenggot, bersorban. Nah, pasti kan itu kita udah terkenal kan. Kalau kita itu pasti langsung, kalau kita ngeliat orang itu pasti kita langsung mikir, oh iya nih ciri-ciri Jamaah Tabligh gitu. Nah, jumlah anggota aktif ini tidak terlalu banyak, yang bisa sekitaran dikalkulasikan itu ada 7.500 orang di seluruh Indonesia teman-teman. Nah, jumlah anggota aktif ini juga terkait dengan pekerjaan pada umumnya. Anggota aktif ini juga termasuk adalah para pedagang atau wisatawan. Nah, kategori kedua yaitu yang setengah aktif. Gimana sih itu yang setengah aktif? Nah, yang dimaksud setengah aktif di sini adalah mereka adalah anggota Jamaah Tabligh yang kadang-kadang mau berdakwah, yang kadang-kadang tidak. Mereka juga kadang memakai pakaian putih dan sorban, dan juga kadang-kadang menghadiri pengajian malam Jumat. Nah, kalau yang tadi kan itu tuh yang jamaah aktif tadi tuh yang pasti selalu rutin. Kalau jamaah yang setengah aktif yaitu mungkin kadang-kadang atau jarang mengikutinya. Maaf ya, mencong kerudung saya. Nah, jumlah anggota golongan kedua ini yang kurang aktif ini ada sekitar 10.000 orang di seluruh Indonesia. Kategori kedua ini pada umumnya adalah kaum pegawai sehingga mempunyai waktu yang terbatas. Makanya tadi mereka termasuk golongan yang jarang aktif karena yaitu ada kepentingan yang lain yang didahulukan. Jadi bahasanya tuh jarang gitu loh ikut agenda-agendanya. Kemudian ada kategori yang ketiga, yaitu anggota tidak aktif atau masih pada tahap belajar. Nah, karakter anggota yang ketiga ini tidak pernah mau berdakwah kecuali kalau diajak oleh anggota aktif. Jadi golongan anggota ketiga ini
dia itu nggak bisa bergerak sendiri kecuali ditarik dan diajak begitu. Jadi harus diajak. Nah, pada umumnya belum begitu paham dasar-dasar Islam. Kalau anggota yang ketiga ini tidak pernah berpakaian putih dan bersorban dan pada umumnya malu kalau mengatakan dirinya sebagai jamaah tabligh. Berarti anggota yang ketiga ini masih pemula, biasa bisa disebut seperti itu teman-teman, masih pemula. Jadi dia masih menyesuaikan dirinya dan juga dia sering masih malu kalau misalnya dia dibilang sebagai jamaah tabligh. Kenapa? Mungkin tidak semua orang Islam bisa menerima adanya jamaah tabligh ini. Oke, nah berkaitan dengan jamaah tabligh, jika tidak diajak kaum yang ketiga ini dia mempunyai waktu, mereka pada umumnya ikut serta khurus. Nah, kategori ketiga ini mempunyai kaitan dengan status pekerjaan. Nah, jumlahnya yang kategori ketiga ini ada sekitar 15.000 orang, banyak banget ya teman-teman. Oke. Mungkin saya akan sedikit menyampaikan di sini sejarah pembentukannya jamaah tabligh. Awal mulanya itu NU didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi di Surabaya, Jawa Timur. Terus para pendirinya organisasi ini digagas oleh ulama terkemuka seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab, Kiai Haji Bisri yang berkumpul di rumah Kiai Haji Abdul Wahab Qasbullah untuk membahas pentingnya menjaga Islam tradisional di Indonesia. Nah, perjuangan awalnya sebelum berdirinya NU sudah ada organisasi yang bernama Nahdlatul, seperti Nahdlatul Watan yang artinya kebangkitan bangsa dan Nahdlatul Tujjar yaitu artinya kebangkitan pedagang yang dipraksai oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tadi. Nah, kemudian ada kitab Kanun Asasi yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari menulis kitab Kanun Asasi ini dan I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mempunyai prinsip dasar NU dalam bidang sosial, keagamaan dan politik. Kemudian perkembangan setelahnya. Nah, struktur organisasi NU ini berkembang dengan struktur kompleks dengan cabang-cabang di berbagai wilayahnya yang dipimpin oleh para kiai setempat. Aktivitas sosial dan politik sejak awal NU berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan terus aktif dalam membangun sosial dan politik di negara kita ini, yaitu negara Indonesia. Nah, pasti kita bertanya-tanya kan, dasar pemikirannya jamaah tabligh itu apa sih? Nah, jadi dari dasar pemikiran jamaah tabligh ini adalah ideologi, bagian yang paling penting dalam menandai sebuah gerakan dakwah. Sebab apa? Sebab ideologi ini akan sangat menentukan bagaimana dan arah kemana masyarakat digerakkan. Nah, jamaah tabligh adalah gerakan dakwah yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermanhaj Sufi, berteologi Al-Maturidi, bermadzhab Hanafi. Nah, sebagian kelompok yang mengklaim sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mendasarkan amalan mereka kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, sunnah itu tidak menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, akan tetapi tidak kalah pentingnya penerapan sunnah dalam urusan pribadi dan urusan yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi seperti janggut, baju, celana, cadar, makanan, minuman, tidur, olahraga, obat-obatan, perdagangan, perbankan, dan lain-lainnya yang diimplementasikan dalam keseharian kelompok jamaah tabligh. Nah, pertama, menurut jamaah tabligh pada saat ini pintu ijtihad itu sudah ditutup. Kenapa sih jamaah tabligh itu berpikiran bahwa pintu ijtihad itu sudah ditutup? Sebab menurut jamaah tabligh syarat-syarat ijtihad yang dikemukakan ulama salaf sudah tidak ada lagi di kalangan ulama saat ini. Maka oleh sebab itu jamaah tabligh berpikiran bahwa pintu ijtihad itu sudah ditutup, teman-teman. Nah, karena itu ada keharusan bagi kaum muslimin untuk bertaklid, kaum muslimin seperti kita untuk bertaklid. Pemikiran sangat bertentangan dengan pemikiran Muhammad Abduh, pemikiran dari
ulama di Mesir yang membuka pintu ijtihad seluas-luasnya agar kaum muslimin dapat maju. Nah, jadi pemikiran Jamaah Tabligh ini banyak banget kontroversinya dengan ulama-ulama lain. Nah, Jamaah Tabligh ini adalah sebuah gerakan dakwah yang lahir dari rahim tariqat bertujuan membangkitkan spiritualitas muslim dalam bidang politik. Jamaah Tabligh ini gerakan non politiknya artinya gerakan tidak berafiliasi dengan salah satu aliran politik. Nah, bahkan pengajian mereka tidak menjadikan politik sebagai masalah yang dibahas dalam pengajian mereka. Nah, jika kebijakan politik pemerintah berbenturan dengan keyakinan mereka seperti vaksin, social distancing, dan lain sebagainya, maka aliran ini cenderung melakukan resistensi. Apa sih teman-teman resistensi itu? Teman-teman tahu nggak apa itu resistensi? Nah, jadi tujuannya pemikiran Jamaah Tabligh ini adalah untuk mengamalkan 6 dasar. 6 dasar apa? Yaitu usul as-sittah yang selalu diistiqomahkan siang malam. Yaitu yang pertama, merelasikan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Nah, kalimat tauhid la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah ini ditafsirkan dengan mengeluarkan keyakinan yang rusak dari hati terhadap benda-benda dan memasukkan tauhid yang benar kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa di sini teman-teman? Artinya bahwa meyakini Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya dan mengeluarkan keyakinan dari selainnya. Itu. Terus yang kedua yaitu sholat dengan khusyuk. Sholat dengan khusyuk adalah asas dan ia merupakan perintah agama yang penting untuk dilaksanakan. Khusyuk dimaknai dengan takut di dalam hati diiringi dengan ketenangan pada anggota tubuh. Nah, jadi diusahakan untuk kita semua kalau sholat itu harus khusyuk ya teman-teman ya. Soalnya kan amal yang utama nanti ditimbang di hari akhir yaitu tentang sholatnya kita. Nah, Jamaah Tabligh itu sangat memperhatikan pelaksanaan dan waktu sholat. Nah, sesibuk apapun mereka dan meninggalkan pekerjaannya untuk melaksanakan sholat. Jadi nggak ada yang lebih penting bagi mereka yaitu daripada sholat, terutama sholat berjamaah. Yang dimana kita tahu pahalanya sholat berjamaah itu sangat-sangat banyak, yaitu 70 derajat lebih tinggi daripada sholat sendiri. Nah, oke. Terus yang ketiga ada ilmu, yaitu menurut Bapak Sobari untuk memperoleh manfaat ilmu diperlukan ketaatan terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, bagi Jamaah Tabligh, ilmu sangat mereka perhatikan dan hargai, terutama tentang hukum-hukum fikih serta ilmu tauhid. Ia adalah harta yang kekal bagi manusia. Nah, nanti kita kan di alam kubur yang bisa kita bawa apa sih teman-teman? Amal jariyah, doa orang anak yang soleh dan solehah, dan ilmu yang bermanfaat. Jadi buat teman-teman jangan pernah capek buat nuntut ilmu secapek-capeknya buat nuntut ilmu. Jangan pernah menyerah karena menuntut ilmu itu nggak ada akhirnya sampai ujung hidup kita nanti. Nah, berkaitan dengan ilmu dan pendidikan ini, Jamaah Tabligh tidak memberikan keseimbangan terhadap ilmu agama dan non-agama. Nah, mereka mencintai ilmu agama dan belajar agama, terutama Al-Quran dan hadis menurut kurikulum mereka sendiri, sehingga tidak dapat dievaluasi dengan ukuran sekolah yang diakui pemerintah. Jadi mereka pada pemikiran Jamaah Tabligh ini, ilmu itu nggak ada batasannya, nggak ada kurikulumnya. Yang biasanya kan kalau di sekolah kita semester ini pembahasannya ini sampai sini, dan bagi Jamaah Tabligh nggak ada batasan, boleh menuntut ilmu pembahasannya apa saja dan di mana saja. Keempat yaitu memperbaiki niat atau keinginan yang ditanamkan dalam hati untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dimaksudkan untuk mencari keridhoannya semata. Nah, jika yang dimaksud dengan memperbaiki niat supaya amal bersih dari riya atau beramal karena ingin dipuji atau disanjung orang lain.
Maka kita harus memperbaiki kembali niat kita, teman-teman, dapat dipahami sebagai usaha untuk menghilangkan resistensi terhadap motivasi untuk beribadah. Berniatlah teman-teman dengan yakin terhadap janji Allah disertai dengan rasa rindu dan penuh harap terhadap pahala atau ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita ingin beribadah, lebih baiknya niatnya kita itu harus diperbaharui lagi, teman-teman. Jangan sampai kita beribadah niatnya cuma untuk dilihat orang alim, untuk dipuji, atau untuk kita nggak tahu lah ya niat orang semua. Yang pasti kembali pada diri kita harus tetap terus berhusnudzon dan selalu memperbaharui niat setiap harinya. Kemudian yang kelima, ikramul muslimin, dan bersikap lembut kepada mereka. Berdakwah tidak dapat dilepaskan dari orang lain, baik muslim maupun non-muslim, karena mereka adalah objek dakwah atau orang yang akan diajak kepada tujuan yang ingin dicapai dalam berdakwah. Nah, berdakwah ini sebagai implementasi dari perintah Allah yang berhubungan dengan hamba-hambanya. Dalam hal ini mereka harus dihormati dan diajak dengan lemah lembut. Orang Islam adalah orang-orang yang tunduk patuh dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah serta lembut perangainya. Jadi kita itu harus lembut kepada semua orang. Jadi kita nggak boleh terlihat, oh ini orang muslim, kita harus lembut kepada orang muslim. Oh ini orang non muslim, kita nggak boleh lembut kepada mereka. Nggak boleh seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus adil. Kita harus lembut kepada semuanya. Karena apa sih? Karena kita itu berdakwah bukan cuma untuk umat muslim, tetapi juga kita kepada non-muslim. Dakwah kan menyebarkan agama Islam, begitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita dakwah secara kasar, siapa yang mau untuk mengikuti ajarannya Allah Subhanahu wa taala? Jadi kan kalau kita caranya dengan kasar, mereka juga pasti berpikir kalau agama kita ini diajari dengan kekasaran. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah khuruj di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khuruj atau keluar untuk berdakwah bagi jamaah tabligh bukan saja bermaksud untuk memperbaiki kondisi umat, tetapi juga untuk memperbaiki keyakinan dan amal diri sendiri. Alhamdulillah. Jadi khuruj itu seperti dua sisi mata uang buat teman-teman. Tahu, satu sisinya itu untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan sisi lainnya juga memperbaiki agama jamaah sendiri. Nah, hal ini terjadi karena ketika mereka berhasil mengajak masyarakat datang ke masjid, di sanalah mereka itu sama-sama belajar ilmu agama dan menjadi tidak hanya menggurui, karena mereka juga berguru. Nah, penjelasan yang lebih luas terhadap metode dakwah khas jamaah tabligh ini akan sedikit saya sampaikan. Jadi metode dakwahnya jamaah tabligh ini, yang pertama itu ada metode dakwah khuruj, teman-teman. Aduh, sebenarnya teman-teman saya capek. Alhamdulillah. Yaitu yang pertama ada metode dakwah khuruj. Yaitu mereka ini keluar menjadikan waktu untuk berdakwah. Begitu, teman-teman. Kemudian ya Allah. Ya, tadi ya, metode khuruj itu adalah yang keluar, yang metodenya itu dari mereka tuh keluar untuk meluangkan waktu, mengorbankan harta, tenaga serta meninggalkan keluarga. Untuk apa? Untuk berdakwah sekaligus menumpuk keimanan, menambah ilmu, meningkatkan amal ibadah, begitu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada metode dakwah jamaah jaulah. Apa sih itu, teman-teman? Metode dakwah jamaah jaulah. Nah, jadi jaulah itu dilakukan dengan secara ceramah berkeliling kampung. Bahkan ada yang sampai antar negara mengutip laman
yaitu dari Universitas Panjajaran. Nah, jamaah tabligh dapat melakukan jaulah selama 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, atau 4 bulan sekali seumur hidup mereka. Nah, sebelum memulai jaulah, para jamaah tabligh sudah menentukan tempat dan target dakwahnya. Selama waktu jaulah, para jamaah akan tetap menetap di masjid ketika berdakwah. Nah, anggota ini akan dibagi menjadi 2. Sebagian menetap di masjid, sedangkan yang lain berkeliling rumah ke rumah warga untuk menghadiri pertemuan di masjid dan menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Nah, jadi itu teman-teman metode dakwahnya jamaah tabligh, itu dengan keliling-keliling tadi. Ya sudah, seperti yang mungkin sudah banyak sekali ya saya sampaikan dari apa itu jamaah tabligh, metode dakwahnya, terus pemikirannya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman semua, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih banyak yang salah dan masih banyak kekeliruan. Mohon maaf sekali lagi karena saya bukan Nabi Boy. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.